Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Ferus Barilobo dari kelas 11-3. Di video kali ini, aku akan membahas salah satu topik penting dalam sejarah Indonesia, khususnya pada masa pendudukan Jepang, yaitu tentang Fujinkai atau Barisan Wanita. Mungkin selama ini kita sering mendengar organisasi seperti PETA, Seinendan, atau Heiho. Tapi jarang dibahas bahwa perempuan Indonesia juga ikut dilibatkan oleh Jepang dalam berbagai kegiatan, bahkan sampai kerja paksa dan latihan militer. Nah, lewat video ini aku akan menjelaskan apa itu Fujinkai, mengapa organisasi ini dibentuk, siapa saja anggotanya, apa tugas-tugasnya, serta dampak Fujinkai bagi perempuan Indonesia. Nah, pembahasan ini penting supaya kita bisa memahami bahwa perjuangan dan penderitaan di masa penjajahan tidak hanya dialami oleh laki-laki, tetapi oleh juga perempuan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, Fujinkai itu adalah singkatan dari Barisan Wanita. Organisasi ini dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada bulan Agustus tahun 1943. Nah, awalnya itu Fujinkai merupakan bagian wanita dari Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Namun setelah organisasi Putra ini dibubarkan oleh Jepang karena dianggap kurang efektif, maka bagian wanitanya dipisahkan dan dijadikan organisasi mandiri yang bernamakan Fujinkai. Tujuan utama Jepang membentuk Fujinkai bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk mendukung kepentingan perang Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Nah, siapa sajakah anggota-anggota dari Fujinkai ini? Nah, anggota Fujinkai itu terdiri dari para ibu rumah tangga, dari perempuan dewasa, bahkan remaja putri berusia sekitar 15 tahun. 15 tahun loh. 15 tahun ke atas. Keanggotaan Fujinkai bersifat wajib, artinya perempuan Indonesia pada masa itu tidak bisa menolak sama sekali untuk bergabung Fujinkai. Nah, Jepang memanfaatkan perempuan karena mereka dianggap memiliki peran besar dalam mengatur rumah tangga, dalam mengurus pangan, dan membina masyarakat dari tingkat bawah. Nah, apa aja sih tugas-tugas dari Fujinkai ini? Yang pertama itu ada dalam bidang sosial dan kesehatan. Nah, anggota Fujinkai ini dia bertugas mengurus kesehatan masyarakat, membantu korban perang, mengadakan dapur umum, memberikan pertolongan pertama bagi orang sakit dan korban serangan. Nah, yang kedua itu dalam bidang pendidikan. Mereka juga diberikan pelatihan seperti pendidikan rumah tangga, keterampilan memasak, menjahit, mengelola kebutuhan keluarga di masa perang. Nah, semua ini tuh bertujuan agar perempuan bisa mendukung ketahanan keluarga Jepang di wilayah jajahan. Nah, lalu di Fujinkai juga ada yang namanya kerja bakti paksa atau bahasa Jepangnya itu kinrohoshi. Nah, salah satu kewajiban berat anggota Fujinkai adalah melakukan kinrohoshi atau kerja bakti paksa, yaitu kerja bakti tanpa upah. Jadi dalam kegiatan ini anggota Fujinkai harus membersihkan lingkungan, membantu proyek militer, mengurus logistik perang. Selain itu, para wanita juga dikerahkan untuk bercocok tanam karena banyak pria Indonesia yang sebelumnya bekerja sebagai petani dia ambil Jepang untuk keperluan militer. Nah, lalu dalam Fujinkai itu para wanitanya juga disuruh untuk pengumpulan bahan-bahan perang. Jadi anggota Fujinkai itu juga diwajibkan mengumpulkan padi hasil pertanian, menyediakan bahan makanan, mengumpulkan hewan ternak, mengumpulkan perhiasan dan barang berharga. Nah, semua itu digunakan untuk membiayai perang Jepang, memenuhi kebutuhan tentara.
Jepang. Nah, pada April 1944, Jepang bahkan membentuk barisan wanita istimewa yang dikenal dengan nama Sri Kandi. Nah, ini menunjukkan bahwa perempuan Indonesia juga dimobilisasi untuk kepentingan militer Jepang. Lalu, anggota Fujinka juga diberikan pelatihan militer. Jadi menjelang akhir pendudukan, situasi perang semakin memburuk. Nah, karena itu Jepang mulai memberikan pelatihan militer ringan kepada anggota Fujinkai seperti baris berbaris, disiplin militer, latihan menghadapi serangan musuh. Nah, lalu apa sih dampak Fujinkai bagi Indonesia? Nah, walaupun Fujinkai itu dibentuk untuk kepentingan Jepang, organisasi ini tetap memberikan dampak tidak langsung bagi perempuan Indonesia, yaitu seperti perempuan mulai terlibat dalam organisasi, meningkatkan rasa kebersamaan, melatih disiplin dan keberanian, menumbuhkan kesadaran akan peran perempuan di masyarakat. Namun, perlu ditekankan bahwa Fujinkai tetap merupakan alat penjajahan Jepang, dan perempuan yang menderita secara fisik maupun mental akibat kerja paksa atau kinderhoshi ya. Oke teman-teman, itulah sejarah singkat tentang Fujinkai di Indonesia. Nah, semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua tentang sejarah di Indonesia. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.